Latihan bacot. Ini nomor berapa ini? Lupa. Lanjutan latihan bacot. Di video sebelumnya, di konten sebelumnya, aku ada membicarakan tentang narasi-narasi yang memiliki unsur-unsur yang menyakiti orang lain. Dan dari pengamatan itu, aku berusaha untuk mencari materi-materi yang harus kusampaikan yang sebisa mungkin minim akan unsur-unsur menyinggung. Nah, kemudian statement itu ku coba untuk mengkaji lagi. Ku coba untuk mengkaji lebih dalam hingga sampai pada kesimpulan bahwa apapun itu pasti memiliki hal yang baik, begitu juga hal yang buruk. Sebagai contoh, yang paling dekat mungkin
Gula mungkin contohnya bisa aku bikin. Nah, gula itu menurut dari yang ku ketahui, gula itu diciptakan tidak berangkat dari niat baik dan niat buruk. Terciptanya gula itu sesederhana bahwa dalam kehidupan manusia ini mereka membutuhkan unsur-unsur yang manis. Nah, dari penemuan itu kemudian menjadi bercabang. Cabangnya yaitu baik dan buruk. Baik bagi mereka yang bisa mempergunakannya sesuai kebutuhan. Bagi mereka yang mengetahui batasan-batasan dari gula ini agar tidak menjadi sesuatu yang buruk. Nah, itu dari perspektif baik. Kemudian kalau dari perspektif buruknya, medis, ya menurut riset para medis, ternyata gula itu adalah sumber dari berbagai jenis penyakit. Itu menurut riset yang dilakukan para medis. Nah, berangkat dari contoh itu, kemudian aku menimbang kembali tentang apa yang menjadi keresahanku, yang dalam hal ini adalah narasi-narasi yang ku utarakan selama konten sejenis ini ada. Dan dari pemahaman itu aku merasa kayak, apa aku harus mengatakan isi kepalaku yang walaupun pada akhirnya itu menyakitkan untuk diriku ataupun beberapa orang di luar sana. Alasan aku mengangkat atau membicarakan hal ini karena semalam aku di tengah-tengah waktu istirahat, kemudian ada satu kata yang nempel di kepalaku, yaitu ego. Nah, hubungan ego dengan konteks yang kusampaikan di awal, ternyata keputusan-keputusan itu dipengaruhi besar oleh ego. Sementara kalau aku masyarakat umum, jika mendengar kata ego ini, konotasinya langsung sesuatu yang tidak baik, buruk, negatif.
Dan sementara pula dari pengamatan-pengamatanku, ternyata ego itu pun terbagi lagi. Ada ego yang baik, bukan ada ego yang baik ya. Ada ego yang perlu, ada juga ego yang tidak perlu. Ini aku terbata-bata ini. Ego yang tidak perlu dulu lah aku bahas. Menurutku ego yang nggak perlu itu adalah ego contoh begini, di dalam ruang diskusi terjadi perdebatan antara dua pihak, yang iya dan yang tidak, kan begitu. Nah, seringnya, baik itu ya ataupun tidak ya, seringnya pihak-pihak ini menggunakan ego yang tidak penting. Kenapa aku katakan ego yang tidak penting? Karena pengaruh ego yang tidak penting itu, pada akhirnya diskusi itu hanya tentang siapa yang menang dalam argumentasi, bukan siapa yang tepat dalam berargumentasi. Lalu kalau berbicara tentang ego yang perlu, mungkin aku bisa ambil contoh dari orang-orang besar. Orang-orang besar yang mampu mengeksekusi hasratnya dengan terukur. Kenapa aku bilang begitu? Karena nggak mungkin pencapaian itu tidak dilandasi oleh ego. Ego untuk meyakinkan diri bahwa tujuan itu bisa dicapai, atau langkah-langkah itu bisa diambil. Nah, kemudian kalau membedah ego yang perlu ini, nah kenapa aku katakan ego yang perlu dan tidak perlu? Ego yang perlu dan tidak perlu itu pun masing-masing ini bisa dibedah lagi menjadi dua sisi yang berbeda. Ego yang tidak perlu itu ya bisa kita katakan ada baiknya, bisa juga kita katakan ada buruknya. Begitu juga dengan ego yang perlu, bisa kita cari yang mana yang baiknya, bisa juga kita cari yang mana yang nggak baiknya. Jadi seperti narasiku di awal, memang ternyata segala sesuatu yang kujalani mulai dari awal sampai detik ini bukan berbicara baik dan buruk. Bukan berbicara baik dan buruk, tapi perlu dan tidak perlu. Seperti yang kulakukan sekarang, kalau aku mau mencari apa yang baik atau apa yang tidak baik, pasti banyak. Tapi ini perlu kulakukan karena ada tujuan yang mau ku datangi, yang mau ku capai, ada goal. Dan yang kulakukan sekarang ini adalah jalan yang harus ku lalui. Keputusan ini adalah langkah yang harus ku ambil. Apakah keputusanku ini
gimana ya, aku jadi iya, itu hanya baik atau buruk melalui perspektifku sendiri. Nah, di situ egonya. Dari statementku itu, aku terdengar tidak peduli atau tidak menghiraukan opini-opini lain selain daripada hasil buah pikirku sendiri. Karena aku melihat itu adalah bentuk dari ego yang perlu buatku. Jadi dari perenungan-perenungan itu, aku nggak lagi melihat ego ini semata-mata hanya tentang sesuatu yang buruk atau tidak baik. Ya, ngomong-ngomong, aku masih tetap melakukan kegiatan yang sama seperti 2 video sebelumnya. Aku melakukan kegiatan-kegiatan fisik, yaitu berjalan, kemudian diisi dengan push up supaya tubuhku fit pada saat rencana itu harus dimulai. Ya, itu. Jadi itu isi perenunganku semalam. Ya, mungkin buat beberapa kawan-kawan yang menonton konten kali ini, tetap akan kunilai dari 2 sisi. Bisa ada manfaatnya atau bahkan memang tidak ada manfaatnya. Jadi ya itu, kalau aku berlarut-larut memikirkan manfaat terhadap orang lain sebelum mendahulukan diriku, aku nggak akan kemana-mana. Aku nggak akan jadi siapa-siapa. Aku hanya akan menjadi orang yang bingung, yang linglung, yang diam di tempat. Dan pergerakan itu melalui jalan yang harus dilalui demi sampai ke tujuan yang diinginkan, tentu pasti menjumpai beberapa penghambat. Ini hanya tentang bagaimana aku mampu menghindari hambatan-hambatan itu. Usaha pertama,
Nah, yang konteks berikutnya yang terkait dengan muatan yang mau kumiliki di balik kegiatan yang kalian lihat di konten-konten ini berikut juga, atau juga konten-konten sebelumnya, itu kebiasaanku di depan kamera. Harapanku, jika aku menghadapi kamera, sikapku atau perilakuku akan sama saat aku tidak berada di depan kamera. Itu ada kaitannya dengan karakter seperti apa yang harus kutampilkan di dalam konten. Dan aku berusaha sebisa mungkin agar mampu se-original mungkin. Aku berusaha menunjukkan aku tanpa harus menciptakan, tanpa harus membuat alter ego. Kalau ditanya kenapa tidak dengan alter ego, itu nggak ada hubungannya dengan baik dan buruk, nggak ada hubungannya. Ya karena aku ingin benar-benar real secara karakter di konten-konten yang ku buat. Jadi kalau kalian melihat hal-hal yang kurang pas ataupun apa ya itulah, mungkin kalian melihat ini terlalu aneh atau bagaimana, memang itulah realnya aku. Dan konten ini yang sebelumnya ataupun nanti yang di konten-konten yang akan datang itu ku buat dengan tujuan setidaknya membuat keanehan-keanehan ini tidak lagi menjadi hal yang dipersoalkan oleh orang-orang yang mungkin akan menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Dan menjadi aneh itu nggak selalu buruk ya. Mungkin aneh untuk peradaban sekarang, untuk cara hidup makhluk sosial sekarang. Tapi ya mungkin
di depan atau dari yang pernah ada, kita kan nggak pernah tahu. Begitu. Dan yang paling penting adalah ketetapan yang nggak mau kulanggar di konten-kontenku adalah ketetapan yang sudah diatur oleh pemerintah. Itu yang paling penting. Seperti aku udah sedikit lupa narasi lengkapnya, tapi tokoh dari Indonesia pernah berbicara begini, kalau pergi ke kamar mandi belum ada undang-undangnya, berarti gimana ya menjelaskannya? Atau beginilah, aku bikin satu contoh begini. Ada di beberapa daerah yang kita itu kalau di tengah-tengah di tengah-tengah percakapan lah, di tengah-tengah diskusi atau tengah-tengah apapun, kalau kita mau meninggalkan ruang diskusi itu, misalnya kita mau ke kamar mandi, kita harus terlebih dahulu meminta izin. Contohnya, izin ya, aku mau ke toilet sebentar. Nah, tapi ada juga di beberapa wilayah di bagian dunia ini yang nggak perlu melakukan itu. Nah, makanya muncul narasi dari tokoh besar di negara ini mengatakan jangan pernah mempersoalkan perihal yang belum ada aturannya dalam undang-undang. Itu. Jadi kembali lagi, dasar pedomanku dalam berperilaku di depan kamera ini seperti yang sekarang kulakukan ini adalah Undang-Undang Dasar berikut dengan pasal dan ayat-ayatnya. Bukan berarti aku menghafal nilai-nilai berikut butir-butirnya, tidak. Tapi dari situ mungkin apa ya, kalaupun nanti menjadi persoalan apa yang kusampaikan, maunya memang berangkat dari yang sudah ditetapkan. Jangan persoalan itu berangkat dari perasaan-perasaan individu atau perasaan-perasaan kelompok. Itu yang gawat menurutku, karena dia udah melangkahi apa yang ditetapkan oleh negara. Kenapa itu ku sampaikan? Ini aku coba menjadi jujur lah ya. Aku berusaha real. Dari penilaianku, kalau orang seusia aku masih menjadi
aku yang sekarang, berarti ada sesuatu yang salah. Bukan menurut orang lain, bukan menurut orang lain. Sesuatu yang salah itu adalah penilaian dari bentuk-bentuk kesadaran. Bentuk-bentuk kesadaran itu secara pribadi. Ada dalam hidupku di mana ada fase-fase di dalam hidupku yang aku nggak terlalu memperhatikan aku secara menyeluruh. Aku hanya mengikuti permainan orang lain aja, ikut arus. Yang penting bertahan, survive. Nah, dan di beberapa kesempatan ada semacam kesadaran yang datang ke aku, kemudian menguak gambaran besar tentang hidup yang hanya bisa ku pahami ketika kesadaran itu hadir. Kalian ngerti nggak maksudnya? Jadi kesadaran itu menurutku tidak selalu ada, tidak selalu datang. Dia datang pada saat keadaan-keadaan tertentu. Ya mungkin untuk pengalaman-pengalaman orang lain, oh enggak, aku coba untuk tidak mengambil contoh dari orang lain. Aku coba mengambil contoh dari apa yang kualami. Nah, dari apa yang kualami, kesadaran-kesadaran itu hadir ketika aku mungkin di situasi-situasi terpuruk, atau di situasi-situasi aku kelaparan, atau di situasi-situasi aku nggak punya uang, nggak punya teman, di situasi aku menyakiti orang lain mungkin. Di momen itu, di kehadiran kesadaran itu, gambaran utuh, gambaran besar tentang kehidupan ini terpampang jelas. Nah, ketika aku mencoba untuk membacanya sampai akhir, itu dia langsung hilang. Jadi aku hanya mampu membaca kemudian memahami apa yang aku perlukan saat itu. Dan sialnya juga, itu pun pelan-pelan pudar. Mungkin faktor karena faktornya ya mungkin itulah, entah apalah faktornya ya, karena agak berat juga ya, mungkin karena faktor ini nggak peduli mungkin. Nah, kalau untuk sekarang, kenapa kemudian aku membicarakan tentang kesadaran itu, bukan berarti kesadaran itu sekarang datang. Aku hanya berusaha mengais-ngais apa yang ku ingat tentang pencerahan-pencerahan itu. Nah, yang paling penting begini juga, menurut aku, lagi menurut aku, ternyata kesadaran itu bukan sesuatu yang bisa diberitahukan. Bukan ya, gimana ya cara ngomongnya, itu bisa diberitahukan kesadaran itu, tapi
untuk mendapatkan apa ya, jadi berantakan ini kok. Sebentar. Oh ya, aku coba usap dulu. Mudah-mudahan tersusun rapi kata-katanya. Usap kedua. Ya, aku terakhir gini, menurutku kita nggak akan pernah bisa memaksa orang untuk memiliki kesadaran, nggak bisa. Itu makanya menurutku nggak ada gunanya kita berbagi pengalaman, ya, memberikan petuah-petuah kepada orang dengan alasan ingin menyadarkan dia. Itu buatku pekerjaan yang sia-sia. Karena kesadaran itu pun bukan sesuatu yang bisa kita tangkap kemudian kita miliki secara pribadi, nggak bisa. Kesadaran itu akan pergi kemanapun dia mau pergi. Bisa aja kesadaran itu hari ini ada padaku, tapi bisa juga kesadaran itu tiba-tiba hilang dari aku. Karena berkaca dari pengalaman di mana aku pernah berusaha keras untuk memberi tahu secara gamblang tentang cara main yang ku tahu lah, ya, untuk lapisan masyarakat. Enggak lah, bentar. Intinya begitu. Aku berusaha untuk memberitahu bagaimana supaya paling tidak cara nyari duit yang sederhana begini, yang gampang begini. Nah, ya kan? Jadi aku memberitahu orang yang memilih hidup denganku, memilih hidup bergantung kepadaku, ya aku memberitahu orang itu bahwa cara paling gampang nyari uang adalah ini. Dan si orang itu pun responnya iya sambil ngangguk-ngangguk, iya. Nah, dari reaksi itu aku menilai bahwa dia sudah mengerti, dia udah dapat poinnya. Dan harapanku mulai lahir. Berarti besok-besok dia nggak akan kelaparan lagi karena nggak punya uang untuk beli makan. Nah, sayangnya setelah memperhatikan beberapa hari kemudian, dia masih menjadi orang yang sama. Orang yang bingung bagaimana cara nyari uang, orang yang nggak mampu, berusaha dengan cara mandiri, nggak mampu menghasilkan dengan cara mandiri. Nah, di situ ku coba melakukan percobaan yang kedua, mentransfer kesadaran tadi. Dan sama, dia jawabannya iya, kemudian sambil ngangguk-ngangguk. Di percobaan yang kedua, aku berusaha untuk lebih spesifik lagi. Dengan
menunjukkan contoh-contohnya melalui, ya pokoknya aku memberitahu dia dengan instruksi lah, instruksi. Setelah itu pasti harapan itu lahir lagi. Harapanku, oh berarti besok-besok dia nggak akan seperti ini lagi, kan gitu. Setelah selang beberapa hari, ternyata dia masih sama. Dia masih berkutat dalam kebingungannya, ya, untuk bisa menghasilkan uang dengan cara mandiri. Di situ kemudian terjadi keributan antara aku dan si orang itu. Penyebab keributannya adalah bahwa pertama-tama yang salah adalah aku. Yang salah adalah aku karena tadinya aku belum memahami bahwa memang kesadaran itu bukan sesuatu yang bisa ditransfer. Kesadaran itu bukan sesuatu yang bisa dibagikan. Dalam konotasi seperti benda, ya, kesadaran itu bukan seperti benda yang bisa dibelah dua atau belah berapa kemudian dibagikan untuk orang-orang yang memerlukan. Bukan itu. Ternyata kesadaran itu tadi seperti yang aku sampaikan sebelumnya, kesadaran itu bukan milik siapa-siapa, tapi kesadaran itu milik semua orang yang mencarinya, yang membutuhkannya. Dan dari pengamatan itu kusimpulkan bahwa orang yang tadi memilih hidup di depanku itu ternyata belum memiliki keinginan untuk mendapatkan kesadaran. Entah apa yang ada dalam pikirannya mungkin, ya. Mungkin dia masih, ya itu sebenarnya aku bilang fase sebenarnya, fase. Ada orang yang melalui fase-fase hidupnya singkat gitu, kan. Tapi ada juga, justru banyak juga manusia yang dia melewati fase cara hidup yang justru merusak dirinya itu panjang gitu. Sama kayak aku juga dulu melewati fase itu. Aku menjalani hidup dengan cara merusak diriku sendiri. Merusak pikiranku, merusak fisikku. Nah, dan ternyata ya intinya begitu, ya, menurutku kawan-kawan. Kesadaran itu ibarat udara yang ada di mana-mana, tapi tidak datang ke semua orang. Dia hanya datang ke orang-orang yang ingin tahu tentang dia. Jadi begitu. Agak berat kepalaku sekarang. Ini berbagi pengalaman aja, ya kawan-kawan. Ini aku berbagi fase-fase yang pernah aku alami dalam hidupku. Kenapa aku katakan tadi bahwa kesadaran itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki, karena berkaca dari aku, saat sebagian kecil kesadaran itu kupahami, ternyata di depan aku masih melakukan kesalahan. Dari situ aku menyimpulkan bahwa ternyata kesadaran itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki. Kalau ada yang memang bisa betul-betul memiliki kesadaran, kalau memang ada manusia yang betul-betul bisa memiliki kesadaran, itu artinya dia nggak akan pernah melakukan kesalahan lagi. Nggak akan pernah melakukan kesalahan lagi. Contoh,
orang yang, bagaimana contoh melihat orang yang tidak melakukan kesalahan buatku dari perspektifku, yaitu dia kehadirannya ataupun apa yang dia sampaikan tidak akan menjadi persoalan untuk manusia lain. Nah, itu belum kutemukan sekarang, dan belum ada ya, di tengah kecanggihan teknologi sekarang yang dimana kita bisa mengetahui informasi di belahan dunia lain dengan satu jentikan tangan. Belum ada yang memberitakan bahwa di belahan dunia ini terdapat manusia yang tidak memiliki musuh. Bukan musuh lah, paling tidak manusia itu tidak ditentang, tidak dibantah. Belum ada. Karena pasti ada bagian dari tubuhnya, baik itu sehelai rambut, yang menjadi alasan orang lain untuk menentang dia. Dari kesimpulan itu aku menyatakan bahwa belum ada satupun manusia di dunia ini yang bisa memiliki kesadaran secara terus-menerus berkesinambungan. Jadi dari dia menemukan kesadaran sampai mati, dia terus menggenggam kesadaran itu, belum ada. Tapi itu dulu intermezzonya. Ya mungkin itu beberapa narasi yang ada dalam pikiranku. Narasi yang ada dalam pikiranku. Yang ku tuangkan di sini supaya mungkin tujuan lainnya, takutnya aku nggak selalu mengingat perspektif itu, jadi mungkin ada manfaatnya juga buatku di kemudian hari. Saat aku lupa, ketika aku lupa, aku bisa lihat lagi cuplikan-cuplikan ini, kemudian kembali mengingat, oh ternyata begini, menurutku ternyata begini. Oh ya, ini kembali lagi ya, aku belum tahu ini apakah artikulasi dari kata per kata yang menjadi kalimat itu udah jelas sekarang ya. Aku nanti mungkin tinjau lagi lah. Karena di video-video sebelumnya itu menjadi perhatianku ya, artikulasi itu. Karena itu menjadi faktor penting supaya kata yang kukeluarkan yang tersusun menjadi kalimat itu jelas. Ini udah sekitar 9 hari mungkin, atau bahkan kurang lebih 9 hari. Dan apa yang kurasakan secara langsung, ada sedikit perubahan ke arah yang kuinginkan. Ada perubahan ke arah yang kuinginkan. Jadi itu artinya baik ya buatku ya.
Nggak terasa sekarang sudah menit ke 51. Oh ya, mungkin durasi yang kali ini akan lebih dari 1 jam. Akan lebih dari 1 jam. Karena aku merasa perlu menambah durasi aktivitas fisik yang kulakukan sekarang ya. Kemarin aku selalu melakukan aktivitas ini, jalan, push up selama 1 jam. Nah, aku merasa perlu menambahkan durasinya mungkin sekitar setengah jam. Jadi target durasi video ini 1,5 jam. Begitu. Pusat ketiga. Selain keinginan untuk memiliki artikulasi yang jelas, aku juga pengen merasa apa ya? Aku mau terbebas dari persepsi bahwa semua orang memperhatikan apa yang kulakukan. Dan setelah kupikir-pikir, itu persepsi yang berbahaya. Ya, persepsi tentang segala tindak tanduk kita diamati, kemudian dinilai orang lain, itu persepsi yang berbahaya. Jadi aku mau membuang itu. Aku mau tidak peduli, tidak ambil pusing terhadap, kalaupun ada, terhadap apa yang dipikirkan orang tentang aku. Itu bagian yang menurutku paling gak penting dan harus betul-betul hilang dari diriku. Jadi kalau aku menghubungkan itu ke jadi kan di masyarakat ini kan ada yang namanya sanksi sosial. Sanksi sosial ini adalah sanksi yang tidak diatur di undang-undang. Tapi ada
ya, sanksi sosial untuk mereka yang menurut kacamata masyarakat sosial ini tidak baik atau keliru. Biasanya orang yang terkena dampaknya itu adalah mereka yang terlalu ambil pusing. Mereka yang terlalu ambil pusing, ya mungkin termasuk jenis insecure, kalau bisa aku bilang. Dan faktor tidak percaya diri di situ besar pasti. Jadi orang-orang yang bisa dipengaruhi atau orang-orang yang bisa dihakimi oleh lingkungan, ya, orang-orang yang mampu dihakimi oleh lingkungan, buatku itu orang yang sama sekali nggak memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Mungkin pribadinya itu udah terkurung di bagian paling kecil di dalam dirinya, ya. Aku mau membuang itu, mau betul-betul menghilangkan itu. Dan sejauh ini aku masih mencari tahu cara paling efektif untuk menghilangkan itu.
Usap keempat.
Pusat kelima. Tentang keinginanku yang tidak ingin ambil pusing terhadap penilaian-penilaian orang ya, itu aku punya barometer yang menunjukkan bahwa aku lagi tidak insecure terhadap penilaian orang adalah, ini barometernya ya, adalah ketika aku tidak lagi marah saat mendengar sepeda motor yang knalpotnya brong. Jadi itu barometerku. Kalau aku sudah bisa tidak marah dengan motor yang lewat yang menggunakan knalpot brong, itu bisa kupastikan kalau aku sudah berhasil. Sesederhana itu. Karena sejauh ini aku masih merasa terganggu dengan sepeda motor yang lewat ngebut gitu ya, dan dia menggunakan knalpot brong. Jadi sesederhana itu. Kalau besok aku nggak terganggu dengan keberadaan itu, berarti aku sudah mendapatkan apa yang ingin kudapatkan.
Kalau kalian menemukan ketidaknyambungan di dalam konten ini dari sisi narasinya, semoga kalian memaklumi. Ini menjadi video ketiga yang durasinya selama 1 jam. Dan mungkin ke depan juga setiap video yang ku upload ke channel ini akan berdurasi 1 jam kebanyakan.
Pusat ke-6. Jadi pusatnya cukup 6 kali repetisi untuk saat ini ya. Sebut yang baru aja aku lakukan itu 2 kali 10 sama 4 kali 15. Dari kegiatan yang bisa dikatakan singkat itu pun aku betul-betul merasakan ada manfaatnya buat badanku. Yang paling penting, badanku memproduksi keringat yang kubutuhkan. Itu yang paling penting. Jadi aku merokok dulu. Sambil pendinginan, jalan santai, pelan.
Nah, ini udah 1,5 jam. Untuk konten kali ini cukup dulu. Di kesempatan kita ketemu lagi. Oke.